Shalom, salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema Hari Rabies Sedunia. Saudara, setiap tanggal 28 September, dunia memperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Mengapa harus diperingati? Sebab penyakit rabies merupakan penyakit yang paling menakutkan. Mengapa paling menakutkan? Sebab penyakit ini, begitu gejala klinisnya muncul, selalu berakhir dengan kematian. Case fatality rate-nya mendekati 100%. Gejala awal rabies dapat mirip dengan gejala flu. Penderita umumnya mengalami demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Rasa kesemutan, nyeri, dan gatal sangat mengganggu di area bekas gigitan hewan pembawa rabies juga dapat terjadi. Gejala ini merupakan gejala khas pada rabies. Selain itu, beberapa gejala awal yang juga dapat dialami penderita adalah lemas, malas makan, nyeri kepala, menggigil, nyeri tenggorokan, mual dan muntah, diare, gangguan cemas, gelisah, sulit tidur atau insomnia, dan depresi. Jika rabies tidak teridentifikasi dan tidak ditangani, gejala akan berkembang menjadi lebih parah. Gejala lanjutan ini bisa digolongkan menjadi dua tipe, yaitu tipe agresif dan tipe paralitik. Gejala lanjutan rabies tipe agresif, kebanyakan rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing akan menimbulkan gejala ini. Penderita akan mengalami episode marah yang ditandai dengan rasa gelisah, linglung, perilaku hiperaktif, muncul keinginan untuk memukul atau menggigit, dan halusinasi. Episode ini biasanya hanya bertahan kurang dari 5 menit, tetapi dapat muncul kembali. Penderita dengan gejala ini juga dapat mengalami kejang dan kram otot. Di beberapa kasus, gejala dapat berkembang menjadi tipe paralitik. Kematian dapat terjadi karena henti jantung atau gagal napas. Gejala lanjutan rabies tipe paralitik, penderita yang mengalami gejala ini akan lebih diam, namun gejala demam dan sakit kepala akan lebih berat. Penderita juga akan mengalami kelumpuhan yang menjalar mulai dari anggota badan yang digigit hingga ke atas. Kematian dapat terjadi jika kelumpuhan sudah menjalar hingga ke otot napas. Di luar gejala di atas, penderita rabies juga dapat mengalami produksi air liur bertambah, fotofobia atau takut terhadap cahaya, hidrofobia atau takut sama air. Mengerikan bukan? Dan selalu berakhir dengan kematian. Secara statistik, 98% penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing, dan 2% penyakit rabies ditularkan melalui kucing dan kera. Kapan harus ke dokter? Jika saudara digigit anjing, kucing, atau monyet, segera saudara ke IGD atau dokter terdekat. Terutama jika gigitan terjadi di kepala atau leher, jangan menunggu sampai gejala rabies muncul. Penting untuk diingat, rabies dapat mengancam jiwa begitu gejalanya muncul. Oleh sebab itu, pastikan untuk mendapatkan serum atau vaksin rabies tidak lebih dari 2 hari sejak digigit anjing atau kucing. Jika Anda mengalami gejala lanjutan rabies setelah digigit hewan liar dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, segera periksakan diri Anda ke dokter. Sungguh menakutkan bukan penyakit ini? Namun saudara, tidak perlu khawatir, terutama jika saudara penyayang hewan anjing atau kucing. Penyakit rabies hanya ditularkan oleh hewan yang menderita sakit rabies. Jika hewan kesayangan saudara sehat-sehat saja, sekalipun saudara tergigit atau kena cakar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Paling aman, jika saudara pencinta hewan kesayangan, vaksinkan secara teratur hewan kesayangan saudara. Dipastikan hewan kesayangan saudara terbebas dari penyakit rabies. Selain itu, saudara tidak perlu cemas jika saudara tinggal di daerah yang dinyatakan bebas rabies. Adakah daerah bebas rabies di Indonesia ini?
Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 8 provinsi yang bebas rabies, sementara 26 provinsi lainnya masih endemik rabies. Ke-8 provinsi itu adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Apa penanganan pertama jika digigit hewan pembawa rabies? Segera lakukan pencucian luka gigitan dengan sabun atau deterjen dengan air yang mengalir. Virus rabies mudah mati dengan sabun. Obati luka gigitan dengan iodium tinctur agar tidak infeksi. Selanjutnya hubungi dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Sementara bagi anjing atau kucing penggigit, saudara kurung dan dibawa ke dokter hewan atau puskesmas terdekat untuk diperiksa. Angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 100 hingga 156 kematian per tahun, dengan case fatality rate atau tingkat kematian hampir 100%. Hal ini menggambarkan bahwa rabies masih jadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Bagi saudara yang tinggal di daerah bebas rabies, tentunya saudara sudah tidak perlu cemas lagi. Jika saja semua daerah di Indonesia ini bebas rabies, tentu kita tidak perlu takut lagi jika tergigit anjing atau kucing. Menteri Pertanian RI mencanangkan Indonesia bebas rabies pada 2030. Hal ini sejalan dengan target global yang diprakarsai oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia OIE, Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO, dan Global Alliance for Rabies Control GARC. Semoga target ini dapat tercapai dan kita terbebas dari kecemasan akan penyakit yang menakutkan ini. Tentu saja kita semua pencinta hewan kesayangan harus mendukung dengan cara memvaksinkan hewan kesayangan kita, yaitu anjing maupun kucing secara teratur. Dengan kebersamaan pemerintah dan masyarakat serta kerja keras dan niat baik, pasti kita dapat mencapainya dan diberkati Tuhan. Indonesia bebas rabies. Percaya saja dengan janji firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Indonesia bebas rabies 2030. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.